Ya, halo sahabat WK dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel WK Art, di mana akan selalu mengulas tutorial tentang bonsai mini. Ya, pada kali ini akan mengulas tentang bonsai mini on the rock yang ini adalah bagian dari tahapan lanjutan yang sebelumnya sudah pernah dibuat di tayangan sebelumnya, tahap awal di mana proses membuat atau penempelan dengan konsep on the rock ya. Ya, jadi tahapan selanjutnya adalah perkembangan akar yang sudah tahap awal ditempel ya. Jadi langkah apa yang selanjutnya harus kita lakukan, nanti teman-teman simak saja. Ya, di sini ada Sakura Micro yang di sini dari awal saya buat dari bahan akar ya, akar Sakura Micro yang dari awal saya bangun saya bikin langsung diprogram di pot seperti ini. Pertama-tama saya akan perlihatkan bagaimana pentingnya membentuk tahapan awal dengan merekatkan akar dalam batu ya. Jadi tentunya harus diperhatikan juga selain gerak dari bahan dasarnya sampai akar menjadi sebuah pencapaian estetik sendiri ya untuk konsep on the rock ya. Ya, salah satu lagi ini ada ya, ini adalah tahap awal. Jadi teman-teman yang kemarin sudah mempraktekkan bisa dilihat ini tahapannya, bisa mengikuti. Jadi prosesnya bersamaan ya. Ya, jadi ini ada akar-akar yang tahap awal dibentuk. Jadi sudah pelepasan klem dan juga di sini percabangan awal ya. Oke, nanti akan saya ulas, jangan kemana-mana karena ini sangat penting untuk teman-teman bisa melanjutkan tahapan selanjutnya. Ya, baik teman-teman. Di sini saya punya dua bahan yang untuk jadi contoh, tapi saya tampilkan untuk update, yaitu ini dari tutorial pertama, tutorial membuat bonsai mini on the rock ya. Nah, ini di sini sudah percabangan seperti ini, jadi nanti akan saya juga jelaskan bagaimana menentukan tahapan berikutnya untuk percabangan dan juga apa yang harus dilakukan setelah tahap kedua, apakah harus dilepas plastik ini ikatannya atau bagaimana, teman-teman bisa simak terus. Kemudian ini juga kemudian di sini ada beberapa ranting yang nantinya akan saya coba arahkan bagaimana nanti bisa kita lihat tahapan-tahapannya. Yang tentunya selain nanti kita bongkar akar, yang harus kita lakukan juga untuk media ya. Jadi untuk media ini tahap awal ini saya menggunakan komposisi untuk program pembesaran akar. Karena fungsinya apa? Di sini saya membutuhkan pembesaran cabang. Nanti kita akan bongkar media tanamnya ini. Jadi karena ini masih tahap awal, jadi menggunakan komposisi untuk program untuk pembesaran akar. Jadi teman-teman bisa lihat tutorial sebelumnya untuk metan proses atau program pembesaran akar. Dan tentunya nanti setelah ini ada tahapan bagaimana menggunakan media WK Soil ya. Nah, bagaimana nanti penjelasannya dan cara menggunakannya nanti akan saya jelaskan pada tayangan kali ini. Oke teman-teman, kita eksekusi dulu, kita bongkar dulu. Nanti teman-teman bisa lihat secara detail bagaimana perkembangan akarnya. Ya, oke teman-teman. Langkah awal yang
dilakukan untuk tahap kedua, yaitu pengecekan kondisi akar. Yaitu kita lihat apakah akar ini sudah mengikuti kontur dari mana bentuk batu ini. Jadi secara visual seolah-olah nantinya pohon ini berada di atas tebing ya, dan kemudian akar ini terekspos menjuntai turun ke bawah melalui celah-celah atau kontur dari batu tebing itu sendiri. Ya, di sini kita lepas, nah, kemudian kita potong klem ya, karena sebelumnya memang dilakukan pengleman. Klem ini bisa dilakukan dengan menggunakan klem plastik seperti ini, atau mungkin teman-teman tali seperti yang pernah saya jelaskan atau lakukan pada tutorial ya. Jadi pada tahap ini pelepasan ini bertujuan untuk memberi pembebasan akar, dimana akar ini sudah mulai besar, karena juga bisa dilihat indikasinya dari besarnya cabang-cabang ini. Jadi kita bisa lihat indikasinya cabang besar ini, tentu akar pun yang membesar itu akan sama ya, sebanding ya. Nah, di situ kita bisa menjadi indikator. Di sini banyak teman-teman yang saya rasa sering kebingungan dalam hal itu. Ketika dibungkus, yang menjadi pertanyaan kapan pembungkusnya ini dilepas. Ya, jadi tentang waktu itu tidak bisa menjadi patokan ya, dimana kita harus membaca juga bagaimana pertumbuhan itu ya, apakah cepat atau lambat gitu ya. Nah, di sini dalam keadaan tertutup kita bisa melihat indikasinya. Ya, dari cabang ini kita besar seperti ini, artinya cabang akar sudah seperti itu. Apakah cukup atau tidak? Nah, kita bisa lihat dari percabangannya. Kemudian sini ada tahap kedua. Nah, kita melepas akar klem yang berada di akar-akar yang besar. Kita bisa lihat ini, bisa lihat di sini. Ini sudah mengikuti kontur ini. Nah, jadi sudah bisa dikatakan ini sudah nempel. Tapi ini belum belum sampai 10% ya, artinya hanya mengikuti gerak saja, karena karena akar ini diklem ya. Kemudian yang kedua adalah mengklem kembali, namun dengan menggunakan wrapping plastik saja ya. Ya, untuk tahap kedua, pembungkusan yang kedua, tidak perlu menggunakan media lagi ya. Jadi di dalam bungkusan ini tidak perlu menggunakan media lagi, karena tujuannya adalah merekatkan akar-akar yang sudah besar ya. Jadi kita fokus saja pada akar-akar yang sudah kita pilih dan kita besarkan. Jadi itu yang nantinya akan terekspos. Nah, jadi dililit plastik saja dengan wrapping plastik yang kencang ya. Kemudian ya, nanti untuk tahap selanjutnya ketika membungkus ini, dan ketika kita sudah mendapat percabangan sebesar ini dengan beberapa titik yang perlu kita arahkan, tentunya kita harus memperhatikan media tanamnya ya. Jadi kalau saya pada tahap ini perlu ada percabangan. Nah, percabangan ini harus dikontrol pertumbuhannya. Sudah tidak dibutuhkan yang over besar, karena nanti bahkan tidak keluar banyak percabangannya, dia akan membesar saja. Oke, jadi di sini nanti akan saya bongkar dan kemudian di repotting akar.
Ya, dan saya potong. Ya, oke. Nah, di sini di press. Ini akarnya terlihat ya banyak tapi masih besar-besar. Nah, di sini ketika kita nanti akan sejalan memprogram percabangan atau perantingan, kita membutuhkan akar yang banyak serabutnya ya, yang kemudian nanti akan juga bertujuan sekaligus memprogram root ball. Jadi teman-teman yang saat ini baru melihat atau mendengar kata root ball itu bagaimana dan seperti apa, teman-teman bisa lihat di tayangan sebelumnya untuk program root ball ya. Kemudian setelah seperti ini kita ganti media, karena tadi seperti yang saya katakan pada tahapan awal saya menggunakan komposisi media yang fungsinya untuk mudah memperbesar percabangan ya. Jadi dorongan kulit kambiumnya lebih cepat ya. Ya, di sini saya menggunakan WK soil yang ini saya buat khusus untuk bonsai mini. Artinya komposisi media yang terakhir ya, buat saya terakhir untuk digunakan. Artinya akhir di sini yaitu sudah masuk mulai program percabangan, anak cabang atau perantingan, yaitu dibutuhkan media ini. Jadi yang secara karakteristik dan sistem kerjanya dia memproduksi akar serabut ya, yang baik nantinya akan memicu pertumbuhan akar-akar serabut yang kemudian nanti akan lebih memudahkan kita dalam proses penanaman di pot dalam media yang sangat minim atau pot yang sangat mini ya. Ya, oke teman-teman. Ya, oke. Kita gunakan WK soil. Jadi indikasinya mudah dilihat ya. Dimana kapan menggunakan tahapan menggunakan komposisi media untuk program pembesaran atau memperbanyak ranting, dan juga program untuk akar serabut atau root ball ya. Ya, jadi bisa dilihat dari atasnya saja ya. Jadi tadi bisa dilihat dimana saya membungkus kembali, namun yang perlu diingat jangan tertutup rapat ya. Sisakan ujung-ujung akar yang nantinya dia akan bekerja menyerap nutrisi yang berada di media ini ya. Kemudian nanti akan saya bongkar ini. Tentunya kita akan lihat progresif seperti apa akarnya ya. Apakah nanti akan dilakukan sebuah penataan ulang atau bagaimana. Oke, kita kembali lepas. Ini juga sama, dimana ini sudah masuk pada tahap yang kedua. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu ya, ini saya pasang di batu. Ya, ini yang membedakan kenapa saya memilih dua bahan ini, karena tentu ada perbedaannya ya. Di sini teman-teman bisa sedikit memahami. Teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, dimana ada proses yang berbeda dengan tadi ya. Nah, sepertinya ini agak sedikit rumit dibandingkan tadi. Karena apa?
Ya, di sini kita mengikuti gerak dari mana batu ini ya. Ya, kalau tadi tanpa menggunakan tali, sedangkan ini menggunakan klem dan tali. Ya, fungsinya tentu sangat menentukan ya untuk hasilnya ya. Ya, jadi di sini karena bentuk dari batu ini sedikit melengkung dan sedikit konturnya sedikit ekstrim, banyak celah-celah yang memang sulit untuk ditempel akar dengan sekedar nempel saja ya. Tentunya tidak bisa dilakukan seperti itu, tentunya harus dengan beberapa klem untuk memaksimalkan akar ini masuk dalam liukan-liukan batu ini. Ini di sini dikubit dengan pecahan batu. Ini terlihat akarnya di sini masuk. Ya, untuk memudahkan kita bisa cek akarnya sampai bawah, kita akan kita lakukan pembongkaran dulu media tanamnya dan mungkin sedikit potting akar ya. Ya, di sini bisa kita lihat akarnya banyak, tapi akar serabutnya masih kurang ya. Jadi nanti makanya seperti tadi kita lakukan untuk tahapan kedua dengan menggunakan media WK soil ya. Ya, bisa dilihat sini ada akar yang besar lumayan dan berhasil melilit ya. Ya, di sini akar ini mengikuti kontur dari gerak dari batu ini ya. Jadi seperti ini. Ya, tentunya awalnya lurus saja ya. Teman-teman bisa lihat di tayangan sebelumnya, dimana pertama kali saya membuat atau menempel bahan ini, dimana awalnya ada dua cabang, ini dan ini. Kemudian saya pemotongan atas ini supaya lari ke samping pada bagian depan dan belakang. Kemudian ini juga agak sedikit ke belakang. Ya, ini juga ada sebuah teknik di mana kita menempatkan bagian-bagian cabang ya, nantinya akan menjadi bentuk yang proporsi dan memudahkan untuk kita mengkomposisi percabangannya. Ya, jadi di sini karena ini tegak lurus, jadi saya potong supaya tumbuhnya ke samping, dan ini berhasil ke samping. Kemudian juga ini dipotong. Tujuannya kita mencari tunas baru, itu ada dua cabang. Nah, kemudian nanti sini bagian batang utama, nah seperti ini, dan ini menjadi background, ini menjadi topnya. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi di sini akan saya sempurnakan lagi untuk akar yang lebih besar ini dengan cara disayat ya. Nanti bagaimana prosesnya teman-teman simak terus. Ya, jadi bisa dilihat pembesaran akar ini sebanding dengan ukuran cabang ini. Ini besarnya sama. Ya. Jadi kalau ini nanti dilos terus, ini akan tambah besar terus. Jadi ketika ini di stop, jadi ini akan berhenti. Nah, ini juga perlu disempurnakan lagi. Jadi kalau baru tahap awal ini masih terlihat muda ya, maksudnya ya tidak ada kesan tuanya, kesan lamanya. Jadi puncak estetik yang sangat menantang dan menarik untuk expose atau bonsai on the rock. Akar ini secara penampilan menjadi hal yang penting ya. Nah, jadi nanti ada supaya kesan purbanya itu keluar. Jadi kita sayat, lakukan penyayatan pada bagian luar.
Jadi ini kan masih bulat, jadi kalau bulat ini masih terlihat akar ini masih muda ya, menandakan bahwa akar ini masih muda. Seperti ini, kita kupas semua. Jadi bagian setengah ya, setengah dari bentuk akar ini, karena masih, ketika lihat bentuknya masih silindris itu kurang enak dilihat ya, kelihatan masih muda ya. Nah, di sini pun ada beberapa bagian yang disayat dan beberapa bagian yang kiranya menarik untuk diekspos ya jangan disayat. Ya. Ya, seperti ini. Di pada tahap-tahap ini, program seperti ini kita sudah melakukannya ya, supaya nanti tidak telat. Ketika nanti sudah masuk perantingan itu katakan penyembuhannya itu sudah mulai lambat. Nah, jadi saat ngayat jangan hanya kulitnya saja, tapi sama kayunya ya, sama batang akarnya ini. Nah, jadi seperti ini menjadi tipis ya. Ya, di sini merangsang pertumbuhan kulit baru ya, kambium untuk menyembuhkan. Jadi nanti kambium ini yang nanti membentuk, berperan menjadi penutup luka ini, yang nantinya secara visual akan memberi kesan tua ya, memberi kesan purba ya pada akar ini. Oke, setelah penyayatan seperti ini ya, kita bungkus lagi dengan wrapping plastik tanpa media ya. Nah, ini juga untuk menutup luka supaya tidak kering ya, tetap kelembapannya terjaga. Jadi kambium ini akan menutup dengan baik ya, seperti ini. Ya, sisakan saja pada bagian akar bawah. Ya, jadi ini untuk cabang yang sebelumnya yang sudah tua mati kita potong, kita ganti dengan yang di bawah belakangnya ini ya, seperti ini. Nanti ini untuk lanjutan ke bawah, ini background, ini topnya ya. Ya, untuk akar sementara kita potong dulu. Nah, kemudian kita program akarnya sekaligus untuk root ball ya, root ball tahap awal ya. Jadi kita menekan WK soil. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu proses tahap kedua membuat bonsai mini di On The Rock. Ya, jadi untuk nanti kedepannya akan saya tampilkan juga di mana proses menentukan percabangan atau mengarahkan cabang-cabang dari bonsai mini On The Rock ya. Walaupun sebelumnya sudah ada tayangan proses wearing atau juga pengawatan menentukan komposisi, tapi dengan gaya yang berbeda ya. Nah, di sini nanti akan saya tayangkan kembali dari bahan ini, yang kemudian nanti akan saya wearing juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Buat yang teman-teman baru bergabung, silakan jangan lupa di subscribe dan
aktifkan loncengnya untuk dapatkan notif terbaru dari WK Art Channel. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di tayangan berikutnya.